Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi Peggy alias Peron. Buronan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat ditangkap. Peggy ditangkap di Bandung dan berprofesi sebagai buruh bangunan. Langkah polisi terus ditunggu terkait kelanjutan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada Agustus 2016 lalu. Usai kasusnya viral kembali, publik menyoroti 3 DPO yang masih diburu. Perkembangannya, Kabid Humas Polda Jabar menyatakan telah menangkap 1 orang DPO bernama Peggy Setiawan alias Peron di kota Bandung. Peggy bekerja sebagai buruh bangunan dan menjadi 1 dari 3 DPO yang diburu polisi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Yang berstatus DPO sejak 2016. Pengungkapan kasus ini kita lakukan tadi malam, Selasa malam di Kota Bandung. Yang bersangkutan adalah warga Cirebon yang bekerja sebagai buruh bangunan di Kota Bandung. DPO terhadap saudara Peggy alias Peron. Nah, saat ini kami mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan bernama Peggy Setiawan. Sehingga bukan Peggy, melainkan Peggy Setiawan, seorang warga Cirebon. Untuk Peggy Setiawan itu tentu sesuai dengan status DPO, ya. Peggy alias Peron. Itu yang kami dapatkan pada saat proses pemeriksaan sejak 2016. Publik berharap seluruh DPO segera ditangkap dan menjelaskan sebenarnya peristiwa pembunuhan sadis terhadap Vina dan Eki. Polisi menegaskan akan melakukan pendalaman ulang dan memburu pelaku-pelaku yang masih dicari. Terpidana yang lainnya yang akan berkaitan dengan kasus ini tentu akan kita lakukan pendalaman ulang, termasuk terhadap terduga pelaku yang berstatus DPO, Peggy Setiawan. Saat ini juga akan kami lakukan proses pendalaman, itu juga dengan keluarganya dan didampingi oleh Hingga saat ini, DPO yang ditangkap atas nama Peggy menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi penggeledahan rumah Peggy, buron kasus pembunuhan Vina, kita sudah bergabung melalui sambungan telepon warga Kedongpongan, Dedi Haryadi di Desa Kepongpongan, Cirebon, Jawa Barat. Selamat sore, Dedi. Bagaimana situasi terkini penggeledahan di sana? Apakah masih berlangsung hingga sore ini? Penggeledahan 15 menit yang lalu baru berakhir, ya. Itu dilakukan oleh tim penyidik dari Polda Jabar dan Polres Cirebon Kota. Baik, apa saja yang disita penyidik dari hasil penggeledahan tadi, Dedi? Tadi yang dibawa itu ada 1 box, nggak tahu itu isinya apa, tapi dibawa untuk sebagai barang bukti tadi katanya. Baik, untuk lokasi tempat tinggal dari Peggy ini, apakah diketahui selama ini ia tinggal dengan siapa? Menurut warga sini juga katanya ini adalah kediaman neneknya, nenek dari Peggy. Baik, Dedi, bisakah Anda mendekat sedikit ke lokasi tempat tinggal Dedi yang tadi sudah digeledah oleh pihak kepolisian, agar kami bisa melihat lebih dekat seperti apa situasi terkini di sana? Untuk penggeledahan memang tidak dipasang garis polisi, Dedi? Tidak ada. Selama penggeledahan tadi tidak ada garis polisi, dan saat ini rumahnya terlihat sepi, ya. Sepertinya ada yang dibawa oleh tim dari Polda dan Polres Cirebon Kota. Baik, dari keterangan warga sekitar, apakah selama tinggal di lokasi ini Peggy sering berkomunikasi dengan warga sekitar? Seperti apa kesehariannya? Jarang, ya. Jarang dengan warga sini. Karena setelah saat kejadian juga dia katanya udah langsung pergi ke Bandung katanya. Baik, buron ini sempat pergi ke Bandung.
Begitu. Lalu apa saja informasi yang tadi disampaikan oleh pihak penyidik pasca penggeledahan, Dedi? Ya, tadi Kasat Reskrim AKP Anggi Eko Prasetyo membenarkan bahwa rumah ini adalah rumah yang didiami oleh terduga berinisial P, dan saat ini masih di dalam penyelidikan petugas gabungan Polda dan Polres Cirebon Kota. Itu, Mbak. Baik, Dedi, bisa diceritakan kembali, mungkin tadi warga sekitar sempat bercerita seperti apa keseharian Peggy selama tinggal di lokasi ini? Kalau warga melihat Peggy jarang ya, karena dia sering nggak ada di rumah katanya gitu. Sehari-hari jarang berkomunikasi dengan warga begitu? Iya, cuman warga taunya kenal wajah aja gitu. Apakah warga mengetahui bahwa Peggy ini adalah salah satu anggota dari geng motor? Kalau soal itu warga tidak tahu, cuman warga baru mengetahui setelah ada kejadian di Jembatan Talun itu, setelah ada rekonstruksi, setelah ramai. Baik, terima kasih atas informasinya Dedi Haryadi, warga Kepompongan, dan kami masih menantikan update selanjutnya. Terima kasih dan selamat sore. Ya pemirsa, sementara itu tim kuasa hukum Vina mengapresiasi kinerja kepolisian usai berhasil menangkap salah satu terduga pelaku pembunuhan Vina yang bernama Peggy alias Perong. Tim kuasa hukum Vina akan segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk bertemu dengan terduga pelaku. Ya, update-nya sih saat ini masih kami belum mendapatkan yang jelas, cuma baru dari berita-berita. Tapi nanti kalau memang itu benar adanya, ya alhamdulillah sekali berarti ya. Berarti kan polisi bekerja dengan cepat gitu. Jadi kalau memang dicari ya tidak akan sulit ditangkap gitu. Itu update terbaru, kami belum tahu pasti, hanya baru dapat dari media aja. Oke, kemudian untuk pelaku yang baru ditangkap sendiri, apakah sudah mengetahui seperti identitasnya atau sudah bertemu secara fisik atau seperti apa? Belum. Cuma kami tahu namanya aja. Duganya si Peggy alias Perong ya. Peggy alias Perong. Oke, Peggy alias Perong. Kira-kira ada rencana untuk bertemu dengan salah satu pelaku yang sudah ditangkap itu? Ya kalau itu udah pasti. Nanti kalau memang sudah diberikan jadwalnya oleh Pemirsa, 4 terpidana kasus pembunuhan Vina dititipkan ke Lapas Kelas 1 Kebonwaru, Kota Bandung. Pemindahan terpidana ini untuk kepentingan penyelidikan Polda Jawa Barat. 4 orang narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki dipindahkan sementara ke rumah tahanan kelas 1 Kebonwaru, Kota Bandung, Jawa Barat. Pemindahan para terpidana ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan oleh Direskrimum Polda Jawa Barat. Pihak rutan menerima keempat orang tersebut pada Selasa 21 Mei 2024 sore. Keempat narapidana itu diantar langsung oleh petugas Lapas Cirebon dan anggota Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dan 4 orang, dan sekarang kita sudah masuk dalam proses karantina. Itu yang membawa ke sini pegawai dari Lapas Cirebon dan dari Polda yang mengantar. Itu yang kita terima. Itu permintaan pemindahan dari Polda? Ya, kebetulan dari Polda yang meminta memindahkan ke sini. Identitas 4 terpidana yang di Lapas Kebonwaru? Itu ada 4 orang. Yang pertama Ripaldi, kedua Hadi Saputra, yang ketiga Suprianto, yang keempat Eka. Keempat narapidana telah ditempatkan secara terpisah dengan narapidana lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya sudah bergabung bersama kami mantan Kabar Eskrim periode 2009-2011, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ito. Waalaikumsalam Mbak, selamat sore. Baik, Pak Ito, kalau mengikuti kasus pembunuhan Vina dan Eki ini, dari pengalaman Anda sebagai Kabar Eskrim, apakah merasa ada kejanggalan? Yang pertama, saya sih tidak merasakan kejanggalan, tapi saya merasakan kesulitan bagi penyidik, karena kan para terpidana itu kan tidak kooperatif dengan mencabut BAP-nya. Namun pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi ya kepada Polda Jabar beserta jajaran Polres Cirebon, karena dengan kesungguhan dan kerja kerasnya bisa menangkap saudara Peggy sebagai DPO ya.
meskipun para terpidana mencabut laporannya dan mengatakan tidak mengenal ketiga DPO itu termasuk Peggy. Oke. Nah, padahal di BAP awal yang sebelum dicabut mereka sama-sama menyatakan keterlibatan Peggy ya yang diduga sebagai pelaku utama. Oke, jadi kesulitan yang dialami penyidik adalah karena ada pencabutan dari keterangan yang sudah diberikan oleh terduga pelaku ini, begitu ya Pak Ito. Tapi kalau yang Ya, menjadi betul. pertanyaan di sini, dari hampir 8 tahun sejak 2016, ini 3 DPO tidak pernah tertangkap begitu, namun setelah viral, tak lama langsung tertangkap. Bagaimana yang Anda cermati terkait dengan ini? Ya, mungkin saya bicara kembali ke pengalaman ya, yang dialami oleh teman-teman di reserse. Itu setiap hari mereka menghadapi puluhan bahkan ratusan laporan kasus pidana yang harus ditangani dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas ya. Jadi di sini penanganan yang dilakukan untuk kasus Vina ini 8 tahun yang lalu, menurut saya mereka sudah melakukan secara optimal. Kenapa demikian? Karena kan 8 orang ini bisa dibuktikan sebagai pelaku dan juga dihukum dengan hukuman maksimal. Kemudian untuk mencari DPO, biasanya mereka ini juga terkendala dengan sumber daya manusia ya. Kemudian dengan kasus-kasus yang baru yang dihadapi oleh mereka yang harus dikerjakan juga sesegera mungkin ya. Sehingga ini yang mungkin masyarakat kurang memahami ya, bahwa petugas yang berdinas di reserse itu betul-betul orang yang dihadapkan kepada berbagai kasus yang harus ditangani secara cepat. Jadi di sini memang ada prioritas. Sehingga dengan adanya viral ini, otomatis Polda memberikan backup. Meskipun di Polda pun juga anggota resersenya menghadapi berbagai kasus yang harus ditangani secara cepat. Saya kira itu mungkin kesulitannya. Jadi kalau dikatakan mereka tidak bekerja optimal, saya tidak sependapat, apalagi dikatakan mengabaikan tidak. Nah sekarang buktinya, kalau DPO ini ditangkap, padahal yang menyatakan orang itu DPO adalah para terpidana mencabut, kan ini resikonya juga bagi Polri juga harus, bagi polisi juga besar. Sehingga di sini ditelusuri lagi melalui eksaminasi ya, penelitian ulang, sehingga mereka yakin akhirnya si Peggy dapat ditangkap. Ya kita berharap lah yang 2 orang lagi ini mudah-mudahan bisa ditangkap, atau bisa saja yang 2 orang ini merupakan ilusi daripada mereka yang mungkin orangnya nggak ada, tapi tentunya kesungguhan atau kerja keras Polda Jabar, polisi di sini perlu kita apresiasi. Demikian, Pak Ito, tadi poinnya adalah salah satu kesulitan juga karena kekurangan sumber daya begitu dengan banyaknya kasus, namun minimnya petugas kepolisian. Tapi ini kan yang disoroti adalah timeline waktunya sangat cepat, Pak Ito. Dari viralnya kasus ini dalam kurun waktu beberapa minggu saja bisa terungkap ataupun satu DPO bisa langsung tertangkap. Apakah karena viral kasus ini menjadi prioritas atau seperti apa, Pak Ito? Enggak, saya kira enggak gitu. Pengalaman saya, Mbak, kalau kasus ini baru terjadi, itu sangat sulit untuk mendapatkan orang atau DPO yang kita cari, karena mereka demikian mudah untuk lari ya, atau disembunyikan. Tapi semakin lama mereka kan otomatis semakin mungkin dianggap sudah selesai masalahnya. Tapi dia tidak tahu dengan viral ini kemudian justru ada kelemahan daripada yang bersangkutan, sehingga kita bisa dengan sukses untuk menangkap yang bersangkutan. Dan nanti jelas si Peggy ini akan didalami, sehingga kita akan tahu peran daripada masing-masing terpidana yang mengatakan mereka tidak bersalah. Kemarin kan disampaikan mereka cuma buruh. Seorang buruh status pekerjaan ataupun usia itu belum menjamin orang itu tidak menjadi seorang pelaku kejahatan. Jadi nanti kita tentunya masyarakat jangan sampai memberikan satu spekulasi atau menjudge bahwa petugas kepolisian ini, dalam hal ini penyidik, ini telah melakukan pelanggaran ataupun dalam penyidikannya itu melakukan penyiksaan dan lain sebagainya. Kita harus buktikan ya, karena kita juga tentunya saya sangat berharap bahwa untuk masyarakat tentunya kita berharap jangan membuat spekulasi ya, yang memojokkan mungkin institusi Polri, misalnya Peggy ini anak polisi, anak pejabat, kan dia hanya anak seorang, yang saya dengar adalah penjualan kerupuk ya, kerjanya buruh bangunan, sama dengan narapidana yang lain itu kan mereka buruh bangunan semua, termasuk yang sudah dibebaskan. Pak Ito, pertanyaan terakhir dari salah satu keluarga terpidana mengaku bahwa anaknya ini sempat mendapatkan kebrutalan, dipukuli, kemudian disundut rokok pada saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Tanggapan Anda, apakah ini mungkin terjadi selama rangkaian proses pemeriksaan sehingga mereka bisa mengaku dengan cepat?
begini Mbak, kalau orang sudah masuk ke dalam tahanan, itu akan menjadi sasaran dari tahanan lain. Ya, yang saya dengar itu ada kalau tidak salah 15 orang yang sudah disidang kode etik karena kelalaiannya mengakibatkan mereka itu dipukuli oleh tahanan lain. Nah, kita semua tahu ya, kebetulan pengacara dari 5 orang ini kan yang Pak Nainggolan ini, Pak Jody itu kan mantan polisi, beliau itu kan mantan reserse. Iya. Beliau pasti tahu lah. Dan saya kira mungkin Pak Jody juga harus fair juga ya kalau untuk masalah ini. Jadi beliau juga sebagai mantan reserse tahu betul apa yang terjadi di dalam gitu. Jadi saya kira mungkin kalau penyiksaan ini yang saya dengar langsung ya dari pimpinan Wasep bahwa 15 orang itu ditindak dan sudah dihukum karena kelalaiannya mengakibatkan mereka ini dipukuli oleh sesama tahanan. Karena biasanya di dalam itu Mbak, kalau tahanan itu menyangkut perkosaan atau pembunuhan, itu akan menjadi sasaran. Apalagi mereka waktu itu kan umurnya rata-rata masih muda dan dianggap sebagai mentor. Jadi saya kira ini harus dikesampingkan bahwa ini dilakukan oleh penyidik karena itu pun harusnya bisa diprotes di pengadilan ya kepada hakim. Tapi kan hakim tetap dengan keyakinannya menghukum mereka dengan hukuman maksimal sampai di 3 tingkat pengadilan. Saya kira itu yang perlu dipahami oleh masyarakat. Demikian Mbak. Oke, artinya kekerasan ini mungkin saja terjadi memang karena mereka adalah terpidana kasus asusila begitu sehingga menjadi sasaran di penjara. Terima kasih banyak atas informasinya Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Kabar Eskrim periode 2009-2011. Terima kasih telah bergabung di iNews Sore, salam sehat.